Pak Alawi sekarang itu kan Kori toh, gitu loh, ya kan? Seakan-akan tuh Iya, Muhibbin itu seakan-akan sekarang itu menjagokan Kori toh. Nah, kita buktikan jagoannya itu emang jago apa cuman kaleng kerupuk gitu loh. Kan gitu. kayaknya sih kaleng kerupuk kosong itu, Gus. Nah, iya makanya takutnya itu ya kan kemasannya Kongguan, isinya kerupuk gitu loh. Iya, iya. Kan takutnya begitu. Kan berdasarkan apa ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman lah, pengalaman hidup itu biasanya. Kalau katanya orang Madura itu biasanya mon agluduk meloloh tak kira ojen kan gitu. Dia itu kan anu teman-teman, nantang-nantang saya Oke. debat apa segala macam itu kan, karena selama ini kan kritikan dia ke saya ya kan, tuduhan dia, fitnahan dia, termasuk yang lain-lain seperti Kefatta itu kan tidak pernah saya ini kan, tidak pernah saya klarifikasi kan, Tanggapi. saya diemin aja gitu ya, nggak pernah saya tanggapi, saya diemin aja gitu. Mungkin pikirannya itu saya takut atau nggak bisa nanggapi atau nggak punya apa namanya, nggak punya bantahan yang bisa mematahkan argumentasi dia, mungkin begitu. Iya sih, Kalau Gus. kita Kalau ini kan, analisa begitu sih. iya Jadi semakin makanya, menjadi-jadi mereka kalau bicara. mhm. Makanya kan sebenarnya banyak teman-teman, gak usah Gus, itu nggak level sampean Gus. "Ah, ngapain Gus, bukan Robito gini." Nggak apa-apa, supaya kita buktikan gitu loh. Kan kalau diskusi resmi ya, dengan sistem Bahsul Masail NU itu kan nanti ada proyektor, ada slide-nya, sehingga apapun yang dia jadikan argumentasi itu dalilnya harus ditampilkan, sehingga semua para kiai, para alim ulama, para tokoh akademisi itu bisa menilai argumentasi dia menggunakan dalil itu sudah pas nggak dengan kaidah ilmu nasab. Kan begitu. Kalau di Komal gini kan, kalau di Komal gini kan yang kuat ngototnya yaitu yang dianggap menang sama orang-orang kan gitu. Iya, iya, iya. Kalau saya kan ya mohon maaf teman-teman ya, saya tuh kan nggak terbiasa mencaci maki, menghina, otot-ototan gitu, nggak biasa saya gitu. Janganlah, Gus, nggak usah. Makanya saya cenderung begini, sudah ayo offline saja, saya siapkan tempatnya, saya fasilitasi semuanya gitu loh. Nanti sampean tunjukkan kekuatan hujah sampean dalam berargumentasi itu bagaimana. Gitu. Kalau udah ngeper mereka ya artinya mereka tahu bahwa mereka punya ilmunya, emang belum belum mau ya yang Ah, claiming itu kan gini Gus ya, tadi siang Alkemi itu cerita kan Kori itu nantang panjenengan melalui WA ya Gus ya, boleh Iya. salah. Ah, jadi kan sama panjenengan kan udah ditanggapi secara offline. Kori itu kan minta difasilitasi ya, asalkan diberi duit 15 juta kalau nggak salah gitu. Ternyata itu sudah ada yang menyanggupi, ada Iya. yang menyanggupi 3 orang itu. 3 orang Iya, kalau iya. nggak salah yang menyanggupi itu. Iya, Ternyata iya. ya itulah korinya itu kayak cute gitu. Bahkan sama Alkemi aja tadi kan di Komal lari dia. Iya. Kan sama Alkemi itu kan ditantangin untuk membahas antitesis yang dibuat sama Kori. Itu Iya. menghindar dia. Nah ya kan gini ya, kalau memang orang itu menulis sebuah karya ilmiah dan memang dia yakin akan tulisannya itu benar, ya itu berani kan diuji kan. Kalau saya kan
nulis 13 poin memahami polemik nasab, pedoman memahami kaidah isbat nasab, silahkan diuji. Siapapun silahkan nguji gitu loh. Malah kalau perlu itu tolong bikin buku bantahannya supaya saya tahu mana letak kesalahan saya, mana letak kesilapan saya dan kekhilafan saya itu di mana. Karena kan kalau saya menilai diri saya sendiri kan nggak bisa. Lah Kiai Fattah sama Wafi itu kan udah hampir setahun itu. Saya minta coba buat buku bantahannya. Sampai sekarang itu kan nggak ada bikin buku bantahan untuk saya itu. Cuma ngomong aja di medsos gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Syekh. Kaifa haluk, Syekh? بخير الحمد لله كيف حالك انت؟ طيب Alhamdulillah, kuntu bi khairi sihah. Alhamdulillah. آمين يا رب الله يسعدك. Amin, amin ya Allah. Kalau Kiai Fattah itu lagak bicaranya kayak orang pintar, tapi mendorong itu pembicaraannya ke jalan kebodohan. Bukan saya menghina, itu dia. Nah, dia kalau bicara pakai logat-logat orang-orang pintar. Masih mendingan saya orang bodoh tapi ngerti. Ya, biasanya kan begini saya. Orang itu kalau berbicara Iya. kepada publik menggunakan istilah-istilah yang tidak bisa dipahami oleh publik secara umum, Iya, berarti itu orang bodoh, saya. betul. Kenapa? Karena begini, saya. Orang yang cerdas dan pandai itu dia akan memberikan pengetahuan, pencerahan kepada publik. Karena dia tahu publik itu isinya dari mulai kalangan bawah sampai atas. Ada yang memiliki pendidikan formal, ada yang tidak. Iya, Ada yang akademik, ada yang tidak. Ada yang intelek, ada yang tidak, kan begitu. betul. Nah, sehingga menurut Sayyidina Umar itu kan begini. Takallamu ala qadri uqulihim. Ya kan? Berbicaralah kamu Betul. sesuai Dengan- kadar kemampuan akal Kemampuan manusia akalnya. pada umumnya. Betul. Nah, biasanya orang yang kalau berbicara di publik itu menggunakan istilah-istilah yang tidak bisa dimengerti semua orang, itu biasanya mau menunjukkan dirinya punya kualitas. Berarti kan orang seperti itu butuh validitas. Nah, orang yang butuh validitas biasanya itu tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Masuk ke ini berarti rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Iya. Iya. Bagus itu kalimat itu. Aduh mati. Ya sekarang gini saja, ketika saya buka live, saya membedah kitab-kitab nasab atau saya bikin video tentang masalah problematika polemik nasab, itu komen-komennya itu kan nggak ada yang argumentatif berdasarkan ilmu nasab. Semuanya itu komen-komennya itu apa itu, ya kan? Iya. Paling begini, soalim kamu. Hah? Nah, soalim itu apa maksudnya? Nah, itu dia. Ya mau dinampun Alex. Kok soalim? Gitu. Leki Alex alen tengah Ya liar. kan mendingan soalim daripada sok bodoh kan gitu loh. Oh dinampun saya Pak. Ya mata temu ngapa ki atemu ije dan kok ben kaki. Disapa ngapun tak temu orang kok. Kan gini ya, apa namanya ya? Jangan menilai isi hati orang. Kita itu tidak bisa menyelami isi hati orang itu tidak bisa. Apakah orang itu niatnya takabur, apa orang itu niatnya gimana, kan kita nggak tahu. Kaki Ya orang bicara ilmiah ya kita bantah dengan narasi ilmiah, udah sih itu dah, nggak usah menilai kamu sok alim lah, kamu sombong sok tahu. Itu Iya. kan namanya sedia. menjustifikasi orang tanpa klarifikasi lah, apa namanya Itu itu? dia. Nah, iya. Apalagi sampai menuduh kamu itu anak zina, itu apa itu coba? Oh, itu sih bahaya itu. Secara Itu kata-kata. lah iya kan secara apa namanya, secara fakta realita di lapangan kan mereka ini selalu mengatakan membela Rasulullah, membela Islam, membela Al-Qur'an dan lain sebagainya kan begitu ya.
Tapi dari ucapannya itu tidak mencerminkan apa yang dia gaungkan selama ini. Loh, menuduh orang lain anak zina itu kan dosa besar itu. Dosa Dan besar dia punya itu. kewajiban Tanggung mendatangkan dua bukti loh. Dua bukti Betul. dan dua saksi loh. Iya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan dua saksi atas tuduhannya, terima kasih ya. Itu kan dia akan dipenjara itu, saya. Betul. Sebelum dipenjara akan dicambuk itu. Kan begitu. Nah, gimana? Masa bela Quran, bela Islam tapi melanggar sendiri? Itu gimana coba? Antar ke demo. Batu Ampar. Apalagi sampai menuduh orang Indonesia ini anak hasil zina company Nah, Belanda. itu dia. Coba. Kenapa pemerintah Itu- diam itu? Oh, bukan diam, saya sedang dibuatkan berita acara, saya. Itu masuk penjara itu seumur hidup itu. Bagus. Iya, mumpung belum nyampe itu berita acaranya silahkan. Ya kan, nikmati kopi, rokok dan makanan yang ada. Jangan sampai nanti kamu makan tai di sana. Gitu. Iya, betul. Kamu itu bukan menghina siapa kamu itu. Kamu itu menghina para pejuang kamu itu. Betul. Buka, tak kira buruh. Sama pencintai tak kira buruh. Mencintai seorang jiwa wajar sama muslim. Itu semua bukti-buktinya sudah di saya, screenshotnya, videonya semua ada di saya itu. Oh, di Nampur saya. Oh, di Saya nggak jamin itu. Ketika tersandung kasus hukum, Mbak Alawi itu nggak akan bantu. masalah saya. Hati-hati. Makanya kan saya sering bilang sama teman-teman ya, kalau kita bernarasi tentang masalah polemik nasab, jangan sampai masuk ke ranah privasi pribadi orang, jangan, karena itu melanggar Jangan hukum. ditauti. Tuh. Saya aja sama teman-teman sering begitu saya. Gitu loh. Tapi merekanya sendiri malahan. Gitu loh. Oh, game dinas ya. Aku tak bisa masuk. Dawong sekarang 3 bulan yang lalu kan saya, Ki Walid, Ki Ja'far itu kan sudah membuat video tantangan debat secara offline, ya kan, terhadap para ahli nasab Maktab Daimi Robitatul Alawiyah. Sampai sekarang hampir 4 bulan nggak ada yang merespon itu. Iya. Padahal mereka Iya kan? yang iya. Satu jalur. Padahal mereka yang menggebu-gebu menantang. Iya sekarang. Iya, nggak ada yang berani ngerespon itu. Iya karena bukan. Bahkan yang kedua itu Kiai Sarif Rahmat itu kan menantang itu kan. Iya. Salah satu di antara 3, Habib Taufik, Habib Rizik, Habib Lutfi, untuk berdebat dengan Kiai Imad. Di TV One loh itu ngomongnya, Iya. ya kan? Nah, sampai sekarang nggak ada tanggapan dari dia. Sampai akhirnya Gus Lim itu berinisiatif untuk memfasilitasi agar supaya polemik nasab ini segera menemukan titik temunya Iya. antara Kiai Imad dengan Habib Rizik, ya toh? Sampai sekarang itu belum ada tanggapan dari Habib Rizik itu. Rizik bukan orang untuk berdiskusi ya. Rizik ini tukang teriak-teriak menghina orang. Itu paling pinter. Saya lihat sendiri kalau udah menghina orang, Makanya sangat kan saya terlambat. begini Makanya kan saya begini sama teman-teman saya, ya kan? Mereka itu tidak menghargai kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, itu Di mana bangsa Indonesia ini negara hukum, ya kan? Kenapa saya katakan mereka tidak menghargai kedaulatan bangsa Indonesia? Karena mereka itu selalu memprovokasi, ya kan, agar terjadi chaos gitu kan. Apalagi suka nantang-nantang perang gitu loh. Tuh. Nah, kita jangan terprovokasi oleh hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kita ini menghargai kedaulatan negeri ini dan hukum yang ada di negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini dibangun dengan darah nenek moyang kita. Gitu loh. betul. Terus kalau ditinjau dari syariat Islam, saya boleh tidak ngajak perang
di negara yang aman. Coba. Di Syariah belum ada itu. Imam apa Haram itu? dosa besar itu. Enggak, imam apa itu? Iya. Masa kiai-kiai para gawagis itu nggak sadar? Coba cari hukumnya itu, bagaimana itu? Mengajak perang, ya toh, kepada sesama umat Islam di negara yang aman. Iya. Itu bagaimana hukumnya itu? Hukumnya dalam itu udah keterlaluan ya dalam syariat. Nah, Saya makanya, lihat Syekh. ini. Saya lihat waktu sebelum berapa mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, mereka itu demen berdemo. Sering saya lihat. Saya lihat di Jakarta, di kota yang Bang Dedi ini menghina Bang Dedi. Saya lihat kota yang Dedi duduki dulu waktu dia jadi Waalaikumsalam. bupati, Oh, itu saya lihat ada Mana? kemajuan. udah lihat, Pak? Kok bisa difitnah begitu?